Pejabat penting berguguran, Iran tak kendorkan serangan terhadap fasilitas AS di Timur Tengah dan area penting Israel. Kini kilang minyak kawasan Teluk juga terancam dampak perang Iran-AS. Perang di Timur Tengah terus berkecamuk. Satu persatu pejabat penting Iran berguguran. Setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan Basi Iran Gholam Reza Soleimani tewas dibunuh Israel, kini Menteri Intelijen Iran Esmail Khatib terkonfirmasi tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengonfirmasi Menteri Intelijen Esmail Khatib tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel pada Rabu waktu setempat. Melalui unggahan di platform X, Pezeshkian mengecam keras kematian tersebut sebagai pembunuhan pengecut. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya sejumlah tokoh penting Iran dalam waktu berdekatan. Ia menambahkan duka tersebut dirasakan seluruh rakyat Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bilang, pertumpahan darah seperti itu hanya akan memperkuat Republik Islam Iran dan menekankan bahwa mereka yang bertanggung jawab pasti akan membayar harga atas kejahatan mereka. Gugurnya para pejabat tinggi tidak menyurutkan Iran melancarkan serangan pada fasilitas penting Amerika Serikat di Timur Tengah serta area vital Israel. Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-66 terhadap Israel dan target lain di kawasan Teluk Kamis waktu setempat. Kilang minyak Israel di Haifa juga terkena serpihan rudal setelah serangkaian serangan rudal dari Iran berhasil dicegat. Kilang minyak di negara Teluk juga mulai terdampak perang Iran-Amerika-Israel. Pengamat militer Anton Ali Abbas menilai apa yang dilakukan Iran adalah untuk menunjukkan keberhasilan Iran dalam memenangkan perang asimetris. Iran ingin mencoba untuk mengontrol pergerakan di Selat Hormuz, dan bagi dia ketika kita bicara adalah perang asimetris itulah salah satu bentuk kemenangan. Yang kecil bisa ikut mendikte peperangan gitu. Jadi ini adalah salah satu poin kemenangan strategisnya bagi Iran, dan ini Iran ingin menjaga. Selain dari kalau misalnya ada data terakhir itu menunjukkan bahwa serangan yang menggunakan misal itu mulai terjadi peningkatan. Jadi dengan kata lain, Iran ingin menunjukkan klaim-klaim yang diberikan oleh Amerika Serikat bahwa mereka sudah berhasil melumpuhkan kemampuan militernya Iran, sebenarnya itu adalah data yang salah. Buktinya apa? Mereka tetap melakukan perlawanan dan mereka ikut bisa mendikte. Kini perang yang sudah berlangsung selama 3 pekan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah kilang-kilang minyak di kawasan Teluk terancam, negara Arab ramai-ramai mengecam Iran. Di pihak lain, Uni Eropa yang berkumpul di Brussel juga menolak membantu Amerika Serikat dalam menangani krisis yang terjadi di Selat Hormuz. Membahas soal gugurnya pejabat penting Iran dan dampaknya pada perang Timur Tengah. Kita sudah bersama dengan analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, Adrianus Prima. Selamat malam, Mas Adri. Selamat malam, Mas Ibrahim. Mas Adri, apakah ini dengan gugurnya para tokoh-tokoh penting Iran ini membuka peluang perdamaian atau justru semakin memperkecil peluang itu, meredakan konflik? Ya, mungkin kita dapat sama-sama lihat ya dengan sejak terjadinya asasinasi terhadap pemimpin besar Iran, kemudian suksesi-suksesi yang ada, apalagi kita sama-sama ketahui ya, waktu pemimpin besar Iran diserang itu kan tidak hanya sendiri, tapi juga dengan beberapa jenderal-jenderal dan pimpinan Iran juga ya. Jadi memang Iran ini belajar dari perang sebelumnya, tahun lalu itu sudah menyiapkan mekanisme suksesi. Jadi dengan adanya yang satu persatu diasasinasi itu, tampaknya mereka masih punya calon-calon penggantinya. Seperti yang terakhir ya, mungkin yang cukup besar ketika Ali Larijani dibunuh ya, ternyata mereka sudah menunjuk Hussein Degan sebagai penggantinya. Dan kalaupun ini nanti akan terus berlanjut, mereka masih punya nama-nama lain yang mungkin kita sudah ini juga ada Hasan Rouhani, Ali Akbar Salehi dan sebagainya, itu kan masih ada juga di situ. Jadi memang mereka sudah menyiapkan pola suksesi.
mulai dari pemimpin terbesar, pemimpin sampai juga dengan menteri-menteri dan pimpinan-pimpinan militernya maupun pimpinan IRGC. Mereka sudah menyiapkan pengganti-penggantinya begitu. Jadi artinya ketika pejabat penting mereka berguguran satu persatu, tidak sama sekali mengendorkan serangan mereka terhadap musuh, AS dan juga Israel. Ya betul, karena sepertinya mereka sudah menyiapkan itu ya dari tahun lalu. Tapi yang menjadi kabar yang kurang baik untuk kita semua adalah kemungkinan masuk jalur diplomasi ini akan semakin berat. Karena ada kemungkinan bahwa tokoh-tokoh pengganti dari tokoh-tokoh yang diasasinasi itu mereka lebih garis keras. Seperti misalnya Hussein Degan ini kan dia lebih garis keras daripada Ali Larijani yang bahkan kata Amerika pun Ali Larijani ini sudah penjahat lah levelnya. Nah, tapi si Hussein Degan ini lebih garis keras lagi. Jadi kalau kita ketahui bersama ya bahwa dia itu sudah aktif sebagai aktivis di Iran sejak zaman revolusi Iran terjadi, di mana dia juga ikut mengepung kedutaan Amerika Serikat dan bahkan dia dianggap berperan penting dalam pembentukan Hezbollah di Lebanon. Jadi ketika mereka membunuh Ali Larijani, mungkin mereka tidak mengira bahwa penggantinya adalah orang yang lebih garis keras, di mana jalur diplomasi nampaknya akan menjadi sulit. Apalagi dengan Iran sudah mengancam jauh-jauh hari, mereka akan melakukan retaliasi atau serangan balik jika penghasil minyak dan gas mereka, daerah-daerah maupun fasilitas, serta adanya asasinasi begitu. Kita bisa lihat bahwa terjadi eskalasi juga, mereka menyerang fasilitas-fasilitas minyak dan gas di negara Teluk ya, seperti di Qatar, juga di tentu saja Israel dan juga termasuk di Saudi Arabia. Tentunya ini akan menjadi eskalasi yang makin tinggi yang mungkin kita sama-sama melihat juga, kita sama-sama menunggu bagaimana reaksi negara-negara begitu. Apakah mereka akan berusaha menekan Amerika dalam hal ini untuk segera menghentikan peperangan atau akan meneruskan kecaman-kecaman ke Iran menjadi aksi kinetik. Ini hal yang tapi biasanya seperti apa, Mas Andri, karakter dari negara-negara Teluk ini ketika fasilitas energi, kilang minyak mereka terdampak? Karakternya biasanya akan hanya mengecam atau bereaksi lebih keras? Ya, kalau saat ini kita bisa lihat bahwa memang selama ini hanya sebatas mengecam ya. Karena mungkin juga sebelum-sebelumnya mereka juga menyadari bahwa serangan-serangan masih terbatas ke pangkalan Amerika yang ada di daerah negara-negara mereka. Tapi ada salah satu negara yang sampai mengusir atasnya pertahanan Iran ya. Ini mungkin salah satu hal yang baru karena sebelumnya mungkin tidak terjadi, tetapi apakah mereka masih berani untuk sampai ke fase kinetik atau menyerang Iran ini masih menjadi hal yang sepertinya belum akan terjadi karena begini, kondisinya sekarang kita sama-sama mengetahui bahwa rudal penangkis udara stoknya masih sangat terbatas, jadi masih pada menunggu stok rudal tersebut digeser dari mungkin dari Amerika kontinental Amerika ya, dan juga dari yang kita tahu sama-sama dari Korea Selatan dan sebagainya itu. Kemudian kita juga masih menunggu juga negara-negara seperti Prancis yang sudah berjanji akan mengirimkan rudal-rudal defensif dan juga asetnya untuk melindungi negara-negara sahabatnya yang kebetulan ada pangkalan militer Prancis di sana seperti di Qatar. Itu kan tentu saja mereka tidak akan berani melakukan serangan ke Iran, negara-negara Teluk ini, kalau mereka belum mampu melindungi wilayahnya sendiri. Begitu. Kalau dengan kondisi seperti ini, kapan perang akan mereda? Gejolak ini bisa segera ditangani, kapan kira-kira, Mas Andri? Nah, ini adalah pertanyaan besar yang kita juga dari awal perang ini kami senantiasa bertanya, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari serangan Israel dan Amerika? Karena kita harus sama-sama ingat bahwa bagi Israel, perang berkepanjangan itu tidak ada ruginya bagi mereka. Bagaimana kita lihat mereka mengekskalasi di Lebanon ya, bagaimana mereka melakukan ultimatum kepada Lebanon, hampir 1/6 penduduknya diminta untuk mengevakuasi diri. Kita bisa lihat bahwa Israel ini tidak merasa bahwa perang ini harus segera selesai. Karena kalau kita lihat dalam pidato
Netanyahu ya, yang ketika dia bilang dalam bahasa Ibrani, dia bilang kita akan melakukan ini selama mungkin, as long as it takes. Tapi ketika dalam bahasa Inggris dia bilang kita ingin mengakhiri ini secepatnya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya masalah utamanya adalah Israel tidak ingin perang ini segera selesai. Jadi tentu saja kita harus menunggu bagaimana Amerika akan bersikap, karena kita juga harus sadar bahwa negara Teluk sebenarnya itu mempunyai daya tawar yang cukup besar kalau Tapi untuk terhadap Iran Amerika. sendiri mereka siap juga untuk perang jangka panjang. Ya, tentu saja seperti tadi disebut ya di segmen sebelumnya oleh Mas Ali Abbas bahwa sebenarnya ini adalah perang asimetris, di mana yang kecil itu melakukan 1-2 serangan itu sudah dapat menunjukkan bahwa mereka belum kalah. Apalagi dengan kondisi Selat Hormuz sekarang ya, kita bisa lihat bahwa beberapa kapal yang sukses melewati Selat Hormuz itu nampaknya sudah meminta izin pada Iran. Jadi secara de facto beberapa negara itu sudah mengakui bahwa Selat Hormuz ini dikontrol oleh Iran. Jadi kalau dari sisi Iran itu selama setiap hari mereka masih bisa melakukan serangan, ya kekalahan itu belum terjadi. Beda dengan di sisi negara Teluk yang lain ya, mungkin mereka apalagi ekonominya tergantung pada minyak dan gas. Apalagi kalau di Iran mungkin ini sudah seperti perang yang ideologi ya, atau perang suci lah kita boleh bilang ya, seperti mereka sering beberapa kali bilang. Mas, Jadi mungkin mereka sudah siap dengan konsekuensinya perang Mas Andri, panjang gitu. siapa sosok sentral yang bisa meredam perang ini, yang bisa menghentikanlah perang ini agar segera berakhir? Siapa sosok sentralnya dengan kondisi Iran saat ini? Ya, kalau di Iran sendiri kami semua merasa bahwa Iran ini mereka itu hanya bereaksi atas segala serangan-serangan yang ada. Tentu saja sangat sulit bagi Iran untuk menawarkan opsi diplomasi, apalagi kalau kita ingat apa poin-poin yang diminta Presiden Pezeshkian itu kan sebenarnya poin yang susah dipenuhi oleh Amerika, karena Iran pun sadar jalur diplomasi itu adalah jalur yang sulit karena berbagai perjanjian, berbagai diplomasi, ujung-ujungnya mereka diserang. Kalau kami boleh berpendapat, sebenarnya sekarang ini yang memegang peran penting yang bisa menekan Amerika itu adalah para pemimpin-pemimpin negara Teluk. Yang kita harus ingat, bahkan seperti Qatar itu menyumbangkan pesawat kepresidenan, kemudian beberapa negara Teluk itu berinvestasi di dana-dana yang digalang oleh menantu Presiden Trump, si Jared Kushner. Nah, di sini mungkin leverage negara Teluk yang harus bisa digunakan untuk menghentikan perang ini. Karena kalau kita lihat dari sisi Israel, sebenarnya Israel tidak ada masalah perang ini terus berlanjut. Hanya Amerika yang bisa ditekan untuk menghentikan perang ini. Gitu. Baik, terima kasih Mas Adrianus Prima, analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini.